itu rumah-rumah itu digelapin. Nggak tahu ya apa tujuannya, semuanya gelap kayak gini, hanya jalan-jalan apa namanya, lampu jalan aja yang terang kayak gitu. Ini kalau pagi atau siang lah itu rame banget. Nah ini kan pertukuan kayak gini, kita lihat apakah masih buka. Foodwalk masih buka. Oh udah tutup cuy. Jam berapa ini? Jam 9 ya. Karena Melbourne Cup sih. Karena hari ini kebetulan juga lagi hari libur, public holiday. Ini bensin. Cuci mobil. Oke guys, kita udah masuki jalan yang sangat-sangat gelap ini. Ini jalan ke jalur arah apa namanya, ke tempat kerjaan kita. Kita lihat kalau nggak ngedim nggak kelihatan sama sekali jalannya, gelap total karena kanan kiri ini bukit, jadi nggak ada penerangan sama sekali. Nah inilah yang dimaksud ditakutkan perjalanan malam itu kayak gini, karena pasti banyak hewan-hewan liar kayak kanguru, terus apa namanya kayak tikus yang besar. Di sini tuh ada tikus besar sekali, terus namanya tuh bombat, terus apa namanya koala juga. Nah kayak gitu, ternyata kayak gini kondisinya di malam hari ya. Kenapa di Australia itu nggak boleh jalan malam hari? Karena bener-bener nggak kelihatan sama sekali cuy. Kalau kita udah jalan ke luar daerah suatu pedesaan kayak gitu, ke jalur apa namanya, jalur provinsi kayak gitu, jadi mau ke satu kota ke kota lainnya itu kita bener-bener dilarang kayak gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, jadi ini pertanda potong pendek, berarti saya habis pulang dari Indonesia dan sekarang udah di Australia lagi. Jadi saya mau sharing pengalaman saya ketika balik ke Australia. Ini kemarin saya apa namanya kayak ya agak sedikit takut ya, ditanyain imigrasi Australia. Jadi sebenarnya nggak perlu takut juga ya, cuman karena saya aja yang memang dasarnya itu kayak apa ya, kayak grogian, gampang grogi kayak gitulah. Jadi pas waktu balik dari Indonesia ke Australia itu, dari Indonesia saya sudah ditanyain sama imigrasi Indonesia bahwa pakai visa apa masuk ke Australia ini. Jadi pas waktu cek paspor itu imigrasi udah tahu kita pakai visa apa, cuman untuk double cek aja kita ditanyai. Jadi pertanyaannya itu seperti di sana nanti mau ngapain. Ya saya jawab kerja, karena visa saya kan visa kerja bukan visa turis seperti itu. Nah kebetulan saya ketemu sama temen yang dia sudah nikah sama orang sini, sama orang Australia sini, terus masih pakai visa turis. Nah itu juga ditanyai juga. Terus akhirnya dia jawab mau liburan, sedangkan saya mau kerja. Terus pertanyaannya yang lain, di sana kerja apa? Ya saya jawab di sini kerjanya itu seasonal, jadi nggak bisa spesifik kayak gitu. Kerjanya tergantung dengan season. Kalau misalkan kita dapat pekerjaan yang kayak di pertanian atau apa, jadi saya hanya jawab seasonal atau di bidang pertanian seperti itulah. Dan akhirnya ya sudah lolos. Sedangkan untuk teman saya ini yang turis itu hanya ditanyain sampai berapa lama, terus nanti di sana tinggal sama siapa, kayak gitulah. Ya untungnya mereka semua ini lolos. Saya dan teman saya ini lolos semua.
Terus sampai di imigrasi Australia sini itu semuanya udah lolos semua. Orang-orang yang penumpang lain tuh udah lolos semua. Sedangkan saya yang orang bertiga ini, saya sama partner terus sama teman saya yang ketemu di bandara ini, tiba-tiba di stop, ditanyain mau ngapain kesini, terus nanti tinggal di mana, kayak gitu-gitulah. Dan itu istilahnya baru pertama kali saya ditanyain di sini kayak gitu. Dan ini kayaknya random check lah namanya ya, dan acak kayak gitu, karena sebanyak itu penumpang hanya kita yang ditanyain kayak gitu loh. Dan untungnya visa kita visa legal, jadi nggak ada masalah sama sekali, dan nggak ada record yang jelek terhadap kita kayak gitu loh. Dan pas waktu saya bawa barang-barang atau oleh-oleh ke sini pun juga semuanya dicek. Jadi kalau kalian mau ke Australia, khususnya Australia ya, itu jangan pernah bawa barang yang dilarang seperti itu. Contohnya seperti kayak kayak di sini tuh concernnya itu kayak daging, bahan-bahan makanan yang dari daging kayak gitu, daging sapi ya terutama. Terus obat-obatan entah itu obat istilahnya obat dari dokter atau apa, itu bakalan agak susah nantinya ketika masuk ke Australia. Dalam arti susahnya itu pengecekan akan lebih double kayak gitu, lebih double. Karena kemarin saya bawa obat lambung, obat untuk asam lambung, itu dicek, dikirain bawa obat-obatan apa kayak gitu kan. Dan jangan lupa dideklar setiap barang yang kalian bawa itu. Jadi nanti dikasih form seperti itu pas waktu di pesawat. Nah, nanti kalian isi sesuai barang bawaan kalian. Jangan sampai kalian nanti bawa barang misalkan bumbu atau apapun obat itu kalian bawa tapi nggak kalian declare yang di form itu. Nah, itu nanti bakalan kena penalti seperti itu. Nah, kemarin pengalamannya ini teman saya ini paspor kosong juga, pertama kali ke luar negeri lah istilahnya, apalagi dia masuk ke Australia, dan itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi banyak yang bilang kalau paspor kosong harus ketika mau masuk ke Australia itu harus pergi ke negara-negara lain terlebih dahulu supaya tidak ada dicurigai atau apa. Itu sangat tidak relevan atau tidak berguna sama sekali, bahkan bisa menghabiskan uang kita gitu loh. Sedangkan kita ingin tujuannya ke liburan hanya ke Australia aja, tapi kenapa harus pakai liburan ke Malaysia, Singapura seperti itu hanya untuk memenuhi paspor kosong kita kayak gitu. Jadi paspor kosong untuk masuk ke Australia itu nggak ada masalah sama sekali selama kita nggak ada record yang jelek seperti itu, atau nggak ada niat jelek lah, misalkan visa turis tapi kita kepingin kerja seperti itu. Nah, itu bakal ketahuan kalau seperti itu. Jadi sekali lagi ini buat teman-teman yang nantinya kepingin visa sudah granted visa turisnya misalkan, terus kepingin traveling ke Australia, itu meskipun paspor kosong nggak ada masalah, maupun visa kerja kayak WHV seperti ini itu nggak ada masalah meskipun pakai paspor kosong. Jadi sudah terbukti ya kalau pakai paspor kosong itu tidak ada masalah seperti itu. Oke, jadi itu sekedar sharing pengalaman saya ketika di bandara Australia. Ikuti terus video saya di kemudian hari, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan untuk informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Oke, jadi di video kali ini saya akan bahas apakah benar dalam waktu 1 tahun lebih sedikit orang itu bisa PR atau enggak.
Jadi ini saya mau ke konsulat untuk ambil paspor, seperti itu ya. Ikutin terus perjalanan kita. Oke guys, jadi kita udah sampai di city dan sekarang kita mau minta apa ya, kayak persyaratan atau apa ya, pokoknya minta ke konsulat lah untuk dapat citizen Australia.